Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah bisa ketemu sama Masti, bisa ngobrol sama kalian lagi, bisa nemenin kalian lagi di malam hari ini di segmen Cermal tentunya. Dan mohon maaf untuk hari Senin kemarin Cermalnya ditiadakan karena baru mau mulai syuting. Ternyata Mas Tulus dapat kabar bahwa ada salah satu rekan Mas Tulus, teman nyanyinya Mas Tulus yang bapaknya terkena musibah. Bapaknya meninggal dunia. Jadi yang harusnya Mas Tulus syuting untuk Cermal, Mas Tulus tayangkan di malam hari, ternyata Mas Tulus harus standby di rumahnya sampai jam 3 pagi pada waktu itu ya, di hari Senin itu. Jadi Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya kalau Cermalnya nggak ada. Oke, mudah-mudahan video ini bisa tayang lagi di hari Senin karena saya sempat mengalami kendala dengan alat yang saya gunakan. Jadi ada beberapa kendala di mana video-video yang harusnya saya tayangkan berjalan dengan baik. Ternyata Allah izinkan untuk ada treble ya. Ada yang tidak ada suaranya atau ada yang justru mengecil suaranya. Ini hal yang harus saya ceritakan karena saya sudah mempersiapkan video cukup lama dan ketika diedit semuanya lancar-lancar aja, pas ditayangkan ternyata videonya seperti itu. Dan ini 2 kali Mas Tulus sudah ngalamin dan memang sudah waktunya ganti alat. Tapi sayangnya Allah belum kasih rezeki buat Mas Tulus buat ganti alatnya. Gitu ya teman-teman. Intinya terima kasih buat kalian yang selalu meminta untuk adanya segmen Cermal ini. Aku hanya bisa berterima kasih untuk apresiasinya. Meskipun untuk segmen Cermal sendiri sebetulnya tidak terlalu banyak peminatnya, tapi saya sangat bersyukur masih banyak yang mengapresiasi ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Di malam hari ini mungkin ada yang lagi lembur kerja ya, ada yang lagi persiapan untuk menyelesaikan pekerjaan, ada yang lagi kejar setoran mungkin karena kemarin beberapa hari weekend Mas Tulus, libur panjang. Jadi saya mempersiapkan diri untuk mengejar deadline yang kemarin sempat terlewatkan, sekarang lagi saya kejar. Sekarang lagi dikejar ya, dikejar untuk supaya di hari Senin semuanya selesai dengan baik ya. Di hari-hari berikutnya akan selesai dengan baik. Pokoknya buat yang lagi kerja, yang lagi melakukan kegiatannya untuk mencari rezeki, Mas Tulus doakan semuanya baik-baik saja, amin. Semuanya berjalan sesuai dengan yang jenengan harapkan, amin ya Allah. Hajat-hajat yang jenengan semoga Allah kabul, amin. Dan untuk yang malam hari ini mungkin sedang dalam kondisi belum istirahat ya, mungkin lagi di perjalanan pulang atau lagi mampir dulu ke suatu tempat. Percaya atau tidak, ada beberapa orang yang memiliki hobi ketika habis bekerja atau melakukan sesuatu, mereka lebih milih pergi ke satu tempat, entah itu menyendiri, entah itu dengan teman-temannya untuk sekedar membuang stres. Salah satunya bukan siapa-siapa tapi saya sendiri. Saya punya hal yang sering sekali saya lakukan di masa lalu. Ketika dulu ceritanya saya sedang berdagang. Kalau dagang sayuran itu dulu sampai maghrib. Setelah itu Mas Tulus punya waktu. Sebelum maghrib, sebelum tutup Mas Tulus punya waktu di mana Mas Tulus itu sendiri biasanya. Atau Mas Tulus jalan kaki sendirian, dengerin musik. Dan maaf biasanya sambil nangis, biar yang Mas Tulus rasakan itu hilang. Biar yang Mas Tulus rasakan itu lepas. Menurut saya dulu seperti itu. Jadi makanya aku sering kasih saran ke teman-teman, ke kalian yang sedang mendengarkan video ini atau sedang menonton video ini, aku sering banget bilang, yang lagi punya masalah, syarat paling utama untuk menyelesaikan masalah adalah tenang. Ya, ketika kamu tenang, ketika kamu bisa calling down dalam menyikapi sesuatu, saya yakin dan percaya akan banyak hal yang bisa kamu temukan termasuk solusi atas masalah yang kamu hadapi saat ini. Jadi sebetulnya Allah itu menyiapkan masalah dengan solusinya. Sepakat
paket dengan solusinya. Hanya terkadang kita terlalu sibuk menilai bagaimana rasanya, kita terlalu sibuk menilai bagaimana kita menghadapinya, bukan sibuk mencari solusi dari apa yang sedang kalian hadapi. Kemudian ada pikiran yang emosionalnya tinggi, ada beberapa hal yang membuat kamu lebih rancu pikirannya, sehingga apa? Masalah dengan solusi yang sudah kamu tahu, tiba-tiba tidak terbaca oleh kepala kamu. Tidak terbaca oleh diri kita karena kita tidak berpikir dengan tenang. Sehingga apa yang kita hadapi itu terkesan bergeser daripada porsinya. Jadi nggak ketemu dengan solusinya. Ya, karena kita tidak tenang. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kamu pengen nangis, nangis saja. Kalau kamu sudah nggak kuat ngadepin kehidupan kamu pengen nangis, mendingan nangis daripada kamu bunuh diri. Yes, menangis bukan menyelesaikan masalah memang. Tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi setidaknya mengurangi hal yang sudah memuncak di hati kamu. Jadi ada sedikit rasa lega di balik apa yang kamu lakukan. Kamu akan merasa sedikit lebih baik ketika kamu sudah meluapkan. Kenapa Mas Tulus bisa ngasih saran seperti itu? Karena Mas Tulus sendiri tipikal orang yang kalau sudah capek banget bisa tiba-tiba nangis. Dengerin, nonton TikTok yang sedih tiba-tiba nangis. Nonton TikTok yang lucu tiba-tiba Mas Tulus ketawa. Kalau kata Nisma, kita ini kayak orang gila ya, Dut. Nonton yang sedih kita nangis. Nonton yang ketawa kita juga langsung ketawa. Dan bisa setelah nangis tiba-tiba ketawa. Lihat bapak-bapak di jalan jualan aja yang tak ingat orang tuaku. Lihat anak kecil jualan kerupuk di pinggir jalan di lampu merah yang tak ingat Wardi sama Mijan, yang tak ingat adik-adikku. Jadi memang piye yo rek, ada beberapa hal yang orang memang diciptakan terlalu sensitif di hidupnya. Saya nggak bilang mungkin karena sensitif saya itu karena mungkin ada kelebihan yang Allah berikan di saya tadi ya. Saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini, tapi menurut saya hal yang seharusnya saya miliki sudah pasti Allah sudah mempersiapkan. Kenapa harus saya miliki? Kenapa harus ada di tubuh saya? Saya yakin Allah punya rencana baik di balik semua itu. Cuma jujur, kadang saya ngerasa kayak apa sih kayak gini banget jadi orang? Kenapa sih mudah kasihan sama orang? Kenapa sih gampang banget untuk menangis gitu loh? Dan itu membuat saya jadi lebih melankolis, teman-teman. Apalagi di usia saya lebih dewasa, sekarang saya jadi kayak udahlah, nggak mau terlalu pusing mikirin kehidupan, ya kan? Pengen dibuat santai aja, nggak muluk-muluk minta sehat, minta apa yang Mas Tulus harapkan semoga segera Allah kabul, itu aja sudah. Intinya di situ. Ya, jadi buat kamu yang punya rasa sensitif yang luar biasa, buat kamu yang suka nangis atau suka mewek, bukan berarti kita lemah sebetulnya, tetapi hal tadi justru bisa kita jadikan hal untuk apa? Memperbaiki diri kita untuk lebih waspada, kemudian lebih hati-hati, dan satu lagi, dengan kewelas asihan yang kita miliki, dengan rasa lembut kasih yang kita punya, Allah menjadikan itu sebagai ladang pahala buat kita. Pasti kalian yang punya sensitivitas tinggi, entah cengeng, entah suka nangis, memiliki perasaan yang lembut, atau memiliki rasa yang halus, saya yakin dan percaya kalau jenengan itu suka sedekah, suka berbagi. Ya, jadi mungkin ini cara Allah buat apa? Buat ngasih bekal jenengan buat sampai di akhirat nanti. Dengan cara seperti ini, Allah kasih izin kalian punya rasa yang halus, yang lembut. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala yang banyak dari cara sedekah kalian tadi. Kita sedih, kita gampang nangis. Tapi dengan cara seperti ini Allah memberikan kita rasa untuk terus berbagi kepada sesama. Sehingga membuat kita menjadi lebih aware terhadap orang lain. Kemudian mendapatkan pahala dari yang kita lakukan dan menjadi modal kita untuk dibawa pulang ke akhirat nanti. Ini sesuatu yang bagus. Jadi menurut aku, ya sama dengan yang aku katakan sebelumnya. Kalau kamu lagi sedih sekarang, coba cerita sama Mas Tulus, coba cerita sama yang lain. Kalau kamu lagi seneng, ya boleh senang dengan batasan, sedihnya pun dengan batasan. Dan kalau memang sudah nggak kuat pengen teriak, datanglah ke pantai atau kemana kamu teriak. Kemudian satu hal lagi, menangislah kalau kamu mau menangis. Gak usah sok kuat,
memang nggak menyelesaikan masalah, tapi kan setidaknya kamu merasa tenang atau merasa lega dengan apa yang sudah kamu lakukan dan kamu merasa lebih baik dengan hal ini. Ya, jangan paksa. Ada satu curhatan yang Mas Tulus sudah siapkan. Seperti janji Mas Tulus, teman-teman boleh berbagi cerita ke Mas Tulus terkait dengan yang terkait dengan yang Mas Tulus sampaikan sebelumnya di Cermal sebelumnya, bahwa teman-teman yang punya cerita menyedihkan, teman-teman yang punya cerita cerita yang boleh diceritakan, yang mungkin ada pengalaman di situ, mungkin ada cerita yang membangun, cerita sedih tapi ada hikmah di balik cerita itu, boleh di-share ke Mas Tulus via Instagram di bigtulus_official. Ya teman-teman, boleh share melalui DM di Instagram di bigtulus_official. Teman-teman boleh berbagi cerita, kemudian akan Mas Tulus angkat di Cermal untuk kita jadikan pelajaran bagi saudara-saudara kita yang sedang suka menyimak video ini. Lalu ada satu nama yang sudah mengirimkan ceritanya via Instagram, dan saya tidak bisa membaca semuanya karena wallahu panjang banget ceritanya, tapi setelah saya baca tadi, saya sempat membaca dan saya ambil garis lurusnya adalah si Mbak Mawar, kita sebutnya Mbak Mawar saja ya. Mbak Mawar ini adalah satu sosok wanita yang dia merasa bodoh. Oke, aku baca yang simpelnya saja ya teman-teman. Aku baca simpelnya saja. Ini real cerita dari orang, demi Allah. Jadi bukan Mas Tulus ngada-ngada ya. Di sini ada cerita. Ini simpelnya aja Yore, ini panjang banget ya. Bang mau tanya, lebih baik bertahan mencintai seseorang yang sangat kita cintai, walaupun kita tahu orang itu suka main sana-sini, atau belajar mencintai seseorang yang mencintai kita walaupun perasaan itu belum ada, dan kita tahu orang ini sangat mencintai kita. Oke, aku nggak bisa baca semuanya karena poin dia menceritakan banyak hal ya. Dia menceritakan banyak hal, tapi ada poin pertanyaan di bagian bawah, bagaimana dia harus bertahan mencintai seseorang yang sangat dia cintai walaupun kita tidak tahu orang itu, walaupun kita sudah tahu tabiat orang itu seperti apa, tapi dia tetap mencintai. Dia pilih mana, mencintai atau ada sosok baru ya. Ada sosok baru yang mencintai kita walau perasaan itu belum ada dan kita tahu orang ini sangat mencintai kita. Pilih yang mana? Ya, pilih yang bagian mana. Oh, ini kok nanti kalau yang tidak tahu dikiranya Mas Tulus curhat. Memang ceritanya hampir sama dengan yang saya alami, tetapi ini betul-betul cerita dari orang lain, demi Allah ya. Mas Tulus sudah bersumpah loh ya. Jadi jangan bilang nanti Mas Tulus yang cerita. Netizen ini kadang-kadang dol lambe nilai kadang ngomong kayak Mas Tulus ya. Terlalu cinta kalian sama Mas Tulus itu. Jadi kalau ada omongan yang ndak-ndak, Mas Tulus dituduh. Ntar ngomong gini, harusnya ditulis dong Mas Tulus di situ lah, ditulis nanti bahaya. Intinya itu cerita nyata ya. Mas Tulus tadi kelihatan baca kan, bukan ngarang gitu. Tak baca lagi juga bisa kalau kalian tidak percaya. Sama persis dengan yang Mas Tulus baca di awal. Kalau toh saya ngarang seharusnya tidak sepersis itu, pasti ada melesetnya sedikit ya. Jadi intinya adalah ada seorang namanya Mawar ya. Namanya Mawar. Dia ini dia bercerita bahwa dia tuh sering banget mengalami KDRT ya, kemudian mengalami hal-hal yang maaf dalam tanda kutip adalah korban dari kekerasan rumah tangga sebetulnya, digebukin. Bahkan terakhir yang dia sampaikan ke saya adalah ketika dia mengetik itu katanya saya dikatakan mainan HP, kaki saya disiram air panas sama suami saya karena dia minta dibikinkan kopi, tapi beliau sibuk ngetik tadi ke saya, kemudian alasan si laki-laki tadi katanya tidak sengaja tersiram. Jadi padahal si perempuan tadi tahu sudah terlihat itu sengaja, dan dia sempat kirim foto juga kakinya agak merah karena air panas. Dan ini satu hal yang oke. Dan sosok suaminya atau sosok pasangannya ini bukan sosok laki-laki yang menurut saya adalah pantas untuk diperjuangkan, karena dia berkali-kali ketahuan bukan berselingkuh lagi teman-teman, bukan berselingkuh lagi, tapi maaf, dia melakukan hubungan intim dengan orang lain selain pasangannya
ya. Sering berkali-kali dia seperti yang diceritakan, tak ulang lagi ya biar jenengan percaya. Persis apa enggak tadi? Kalau Mas Tulus ngarang kira-kira sama apa enggak dengan yang saya sampaikan ya. Bang mau tanya, lebih baik bertahan mencintai seseorang yang sangat kita cintai walaupun kita tahu orang itu suka main sana sini, atau belajar mencintai seseorang yang mencintai kita walaupun perasaan itu belum ada dan kita tahu orang itu sangat mencintai kita. Sosok laki-laki berikutnya adalah sosok laki-laki kedua. Yang pertama adalah sosok suaminya atau pasangan sahnya yang ternyata adalah sosok yang suka KDRT, kemudian yang kedua suka sono sini berzina dengan orang lain, bukan selingkuh lagi teman-teman, tapi sudah berzina ya dengan pasangan lain selain dirinya. Kemudian dia ternyata tetap bertahan karena alasan cinta. Karena alasan cinta. Dia bertanya dengan saya. Lalu berikutnya adalah ada sosok laki-laki lain yang mencintai dia, yang menyayangi dia, yang betul-betul akan terima dia apa adanya. Tapi sayangnya adalah si wanita ini atau si mbaknya ini tidak cinta dengan laki-laki yang mencintai dia tadi. Dia tetap cinta dengan pasangannya. Hal positif yang harus kita pelajari di sini adalah saya sangat setuju ketika kalian mengagungkan cinta. Saya setuju ketika kalian mengedepankan cinta, tapi pas saat kalian bahagia dengan cintanya. Makanya, secinta-cintanya sama orang jangan lebihin cintamu sama orang tuamu. Selebih-lebihnya secinta-cintanya sama orang jangan melebihi cintamu kepada Tuhanmu. Menurut saya itu lebih penting. Ya teman-teman, ada orang yang saking cintanya sama cowok, kemudian diatur sama orang tuanya, jangan. Jangan sama yang itu, dilawan orang tuanya. Tapi kalau yang berjodoh, alhamdulillah, Allah akan satukan lagi silaturahmi antara anaknya. Kalau betul-betul berjodoh. Kalau yang model seperti ini, maaf ya Mbak Mawar, menurut saya jenengan tidak pantas mempertahankan orang seperti ini. Cinta boleh Mbak, sayang boleh, tapi nggak bodoh. Menurut saya, kalau pasangan yang jenengan tadi cinta dengan jenengan, seharusnya dia tidak mengatakan atau dia tidak melakukan KDRT dan juga berselingkuh dengan orang lain dengan alasan, saya nggak bisa sebutkan di sini alasannya. Ya, terus dia sudah berzina dengan orang lain, balik lagi diterima lagi, selingkuh ketahuan, balik lagi diterima lagi, kemudian sana sini, ya. Ini hal yang membodohkan menurut saya. Maaf Mbak jenengan itu, saya lihat fotonya jenengan tidak jelek-jelek banget Mbak. Dan menurut saya ini bukan sesuatu yang salah ketika, maaf, kita bertahan untuk mencintai seseorang itu bagus. Itu bukan sesuatu yang salah, tapi itu haknya jenengan. Tetapi yang kamu cintai iki sopo, modelnya kaya apa? Saya sudah tanya berapa kali dia melakukan kesalahan. Lebih dari 5 kali. Ya Allah ya Rabb. Keledai saja yang sudah jelas-jelas hewan, dia cuma 2 kali mau salah, ketiga kalinya dia tidak mau salah. Kok jenengan mau sudah 5 kali tapi jenengan mau disalahin terus. Sana sini rek, jenengan cuma dianggap sampah. Dia mencintai jenengan tapi dia dengan orang lain, maaf, berzina dan lain sebagainya, Masya Allah. Itu nyakitin Mbak. Aku percaya jenengan cinta, boleh jenengan cinta, tapi jangan bodoh, jangan paul kalau kata orang Betawi. Harus dengan cara yang baik Mbak karena ada banyak hal yang harus kita perjuangkan. Ada hal yang harus kita hadapi. Ada banyak Mbak, hidup tuh mau ke depan. Kita sibuk mengeluarkan uang, kita sibuk cari nafkah. Pasangan kita sibuk zina sama orang lain. Saya nggak pantas dipertahankan apa gitu loh. Pasti ketika jenengan buka di forum ada 10 orang, aku yakin 9 orang gak akan setuju. Tapi sekali lagi semuanya saya kembalikan kepada jenengan. Hak paten dari apa yang jenengan hadapi sekarang ya jenengan yang merasakan, tapi saya yang mendengarnya saja muak. Ada manusia seperti itu ya.
Saya juga mengalami hal yang sama Mbak, tapi alhamdulillah tidak separah itu. Saya memiliki pasangan yang hampir sama dengan yang jenengan alami, tapi alhamdulillah tidak separah itu. I don't know, saya masih punya rasa yang luar biasa. Cinta saya, sayang saya nggak berubah sama sekali, meskipun saya tahu dengan apa yang dia lakukan di luar sana. Sampai detik ini sudah mau 2 tahun. Nggak ngerubah rasa saya ke dia, tapi apakah saya pengen kembali ke dia? Tidak sama sekali. Kalau saya Mbak saya mendingan tersiksa. Saya tiba-tiba nangis, dengar lagu sedih nangis, ingat dia nangis, masih nangisin apa yang dia rasakan, nggak ngelihat kondisinya. Dia sekarang udah ketawa ketiwi. Dia sudah bahagia dengan caranya, karena dia tidak cinta dengan kita. Dia nggak pernah nangisin kita yang nangisin dia. Kalau bagi saya, mendingan saya bodoh karena saya menangis karena tidak bisa melupakan, daripada saya bodoh mempertahankan orang yang justru akan hanya membuat saya sengsara di kedepan hari. Menurut saya itu. Pertanyaan jenengan, apakah saya harus bertahan, apakah saya harus menerima orang yang baru? Kalau saya suruh milih, mendingan jenengan pilih sama yang baru. Kamu pilih dengan diri kamu sendiri yang sekarang. Kamu pilih sesuatu yang baru, yang justru betul-betul mencintai kamu. Kalau dia nyintain kamu Mbak, dia nggak mungkin berselingkuh, dia nggak mungkin zina sama orang lain. Kalau dia cinta sama kamu, seharusnya dia tuh nggak akan nyakitin kamu. Harusnya dia juga terpuruk sama seperti kamu. Kamu terpuruk, tapi dia bahagia. Itu bukan satu hal, itu bukan satu alasan. Itu bukan satu bukti kalau dia cinta sama jenengan, tidak. Jangan bodoh ya Mbak cantik, saudaraku. Jadi harus lawan semuanya. Kalau bagi saya, ketika saya dipilih, saya ditanya untuk pilih mana, saya pilih orang yang mencintai saya. Saya nggak pandang fisik, saya nggak pandang jelek atau apa, tapi kalau orang sayang sama kita, dia akan menganggap kita penting. Kalau sampai aja sering digebukin, kalau sampai tidak dipertahankan rumah tangganya, kalau sampai tidak dianggap sebagai sosok wanita yang harus dia jaga, atau dia pelihara, atau setidaknya dia lindungi, bagaimana dia bisa mempertahankan apa yang seharusnya jenengan lakukan? Ya, jenengan tanya sama saya harus pilih yang mana? Saya pilih jenengan harus tanya atau mendapatkan sesuatu yang baru, yang betul-betul mencintai jenengan, daripada dia yang hanya menjadi benalu buat hidupnya sampai yang tidak ada artinya. Menurut saya itu. Nah, teman-teman yang menyimak video ini boleh ikut berkomentar di kolom komentar, kasih saran buat si mbaknya yang curhat ini. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian terkait dengan yang dilakukan sama si mbak? Kalau kalian yang nonton, pilih mana? Pilih bertahan dengan orang yang kalian cintai, tetapi tidak mencintai kalian, tapi sering sana sini. Atau pilih dengan orang yang baru, yang mencintai jenengan meskipun jenengan belum punya rasa klik yang luar biasa di badan. Memang gak enak semuanya dipaksa, itu gak enak. Saya sekarang sama Dio saja. Saya gak mau repot-repot, capek-capek nyari orang yang bisa terima saya gitu. Nggak, wis, sama Dio. Allah kasih akan saya terima, itu aja. Sebetulnya Allah terkesan tidak memberikan apa yang kita minta loh Mbak. Tapi Allah mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dan percaya rencana Tuhan itu rencana yang paling sempurna. Ya, sekali lagi buat Mbak bagi saya itu hal yang maaf saya katakan sangat bodoh. Dan itu bukan hal yang bisa dipertahankan. Bukan satu hal yang harus dipertahankan. Hal yang harus jenengan lepaskan. Ya, doa terbaik dari saya, mudah-mudahan segera Allah tumbuhkan rasa cinta kepada yang baru, yang bisa membuat jenengan merasa lebih baik, yang membuat jenengan merasa lebih klik lagi dengan jodoh yang sekarang. Ya, intinya banyak hal yang harus jenengan hindari Mbak dari apa yang sudah jenengan rasakan sekarang. Sekarang jenengan cinta, jenengan sayang dengan pasangan yang jenengan. Tapi pasangan yang jenengan ki zina rono rene Mbak, maaf ya, dengan PSK atau dengan siapa kita tidak pernah tahu. Tapi tiba-tiba dia pulang saking cintanya jenengan terima, terus jenengan yang kena virusnya, kan itu kasihan. Cinta yo cinta, tapi ndak bodoh Mbak cantik. Nanti yang ada jenengan kena sampah dari apa yang dia lakukan. Saya ngada. Jenengan juga nyesel, masa depan anak-anak kepiye. Ya, jadi dia sudah sana sini nanti maaf. Sekarang tuh penyakit kelamin gampang banget loh Rek. Kalau dia gampang dengan yang sama dengan yang lain, berarti dia juga gampang dengan yang lain lagi Mbak. Ingat ya,
5 kali dia melakukan kesalahan yang sama. Kembali ke sampean. Jalan sama yang lain, sakit datang ke sampean, jenengan rawat, sembuh, kumat lagi. Sakit datang ke sampean, sembuh, kumat lagi. Terus mau sembuhnya kapan? Sudah 5 kali. Keledai saja yang hewan, dia hanya mau gagal 2 kali, Mbak. Ketiga kalinya keledai tidak mau gagal. Maaf, saya tidak mensetarakan jenengan dengan hewan, tapi kalau jenengan merasa kalau jenengan itu tidak sebodoh keledai, berarti jenengan seharusnya lebih bisa menyimak apa yang saya sampaikan, kemudian merubah apa yang jenengan sampaikan tadi, ya. Ya, saya berharap ada banyak hal yang bisa jenengan simak, jenengan pahami dari apa yang aku sampaikan. Aku tidak menghakimi siapapun. Jujur, Mas Tulus sampai detik ini juga masih cinta, masih sayang sama pasangan Mas Tulus yang kemarin. Ya, apa bisa ngerubah semuanya? Ndak. Kamu nangis-nangis, kayak saya terkadang disampaikan sama teman-teman saya bilang, kamu kalau ingat dia nangis, nangis. Kamu kalau masih kangen dia masih, kamu masih sayang sama dia masih. Kamu nangis Tulus, dia lagi cekakakan. Dia lagi happy-happy sama teman-temannya. Dia nggak nangisin kamu, dia nggak nyariin kamu, dia sama sekali nggak nganggap kamu itu ada dan dia tuh sedih karena kamu tuh nggak pernah. Ini yang membuat saya belajar untuk lebih yes. Daripada saya bodoh menjadi cinta sama orang terus saya bodoh, mendingan saya bodoh dengan apa yang saya rasakan sekarang. Nggak apa-apa, saya tahan aja, biarin saya bodoh. Dan saya ikuti ini sebagai jalur yang Tuhan berikan. Karena yang saya percaya adalah rencana Tuhan adalah rencana yang paling sempurna buat saya. Ya, semangat buat yang curhat. Mudah-mudahan solusi yang jenengan bisa sampaikan ke saya bisa jenengan terima juga. Saya sampaikan ke jenengan bisa jenengan terima maksud saya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau ikut berbagi, bertanya ke saya, mau diangkat ceritanya, silakan DM di Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official. Sampaikan apa yang jenengan ingin sampaikan biar bisa Mas Tulus angkat. Mau disamarkan namanya boleh, mau dilangsungkan tidak disamarkan juga silakan. Saya akan ikuti panduan seperti yang jenengan sampaikan. Tetapi akan ada batasan yang mungkin tidak bisa Mas Tulus sampaikan ketika ada sesuatu yang jenengan bahas tadi terlalu sensitif. Oke? Sekali lagi untuk yang sedang bekerja, selamat bekerja. Untuk yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Untuk yang sudah beranjak pulang, hati-hati di jalan. Semangat untuk berikutnya hari ini, evaluasi lagi. Kira-kira kita kurang apa, kira-kira apa yang kita lakukan. Oh, hari ini saya kurang ini, hari ini saya kelebihan ini. Berarti porsi saya harus saya buat di sini. Ya, intinya doa terbaik dari saya untuk jenengan semua, berkah melimpah buat kita, sehat, murah rezeki, dan saya doakan juga untuk yang sedang dalam masalah saat ini segera Allah angkat masalahnya, segera Allah berikan solusinya. Amin. Semangat untuk semuanya, selamat beristirahat untuk yang sedang beristirahat, selamat tidur, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi indah ya orang baik.